Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah media pembelajaran bahasa Arab dari kelompok 7 yang berjudul Media Pembelajaran dalam Pengajaran Maharoh Istima'. Pengertian dari Maharoh Istima' secara bahasa adalah dari kata sami'a sam'an yang artinya mendengar. Istima' juga diartikan isgho' yang artinya mendengarkan, memperhatikan, atau menguping. Istima' atau mendengar adalah proses kegiatan manusia yang bertujuan memperoleh, memahami, menganalisa, membantu, menafsirkan, membedakan, menyampaikan kritik atau ide dengan membangun pemikiran. Sedangkan menurut Rusdi Ahmad Tu'aimah dan Muhammad As-Sayyid Manna, istima' adalah menyengaja penyampaian materi dengan pemahaman serta menguasai sebuah uraian serta akan menimbulkan gagasan darinya. Di sini penyampaian materi istima' itu ada 3 tingkatan. Yang pertama sima', istima', dan insot. Kemudian membahas tujuan maharoh istima' ada banyak ya. Yang pertama membiasakan mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua mempelajari cara-cara mendengar. Kemudian membiasakan membedakan ucapan yang berbeda-beda. Yang kelima membiasakan mengikuti teks dan mengetahui apa yang dibicarakan. Yang keenam mengetahui pentingnya kata dan perannya dengan arti yang berbeda. Kemudian memperoleh kemampuan memahami penutur dan maksud dari ucapannya. Kemudian yang kedelapan mengembangkan kemampuan tanya jawab dan berdiskusi seputar apa yang didengar. Yang kesembilan mengembangkan kemampuan mendengar secara detail. Dan yang terakhir mengembangkan kemampuan berpikir cepat. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Uhti Ninis. Presentasi dari Uhti Nurul Istiqomah. Saya di sini akan membahas tentang macam-macam istima'. Sebuah seni yang bersandar kepada kemauan dan pengetahuan untuk memahami materi yang didengar dengan uraian dan penafsirannya. Nah, ini pakar pendidikan berpendapat bahwa untuk istima' itu memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, istima' ghairu murakkaz. Istima' ghairu murakkaz itu suara ataupun pendengaran yang biasa didengar oleh masyarakat, di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, al-istima' ini merupakan istima' yang dengannya manusia dapat menuju dari hal yang tidak diketahui sampai jiwa dan nafasnya serta tidak lepas dari pemahaman dan penafsiran serta penguasaan. Yang ketiga, istima' al-yaqis. Istima' al-yaqis itu istima' yang dengannya dapat di dalam keadaan sadar manusia dapat mengetahui hal-hal yang didengarnya dengan pemahaman sendirinya. Biasanya terdapat dalam konferensi dan seminar-seminar. Yang keempat itu ada istima' an-naqdi. Istima' an-naqdi adalah istima' yang dengannya manusia tidak cukup hanya sekedar memahami dan menguasainya, akan tetapi perlu adanya perbandingan, sehingga setelah adanya perbandingan itu akan muncul sebuah diskusi. Kemudian di sini ada metode-metode pembelajaran maharoh istima'. Jadi untuk mempermudah dalam proses pembelajaran itu ada beberapa metode. Nah, adapun metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran maharoh istima' itu yang pertama ada metode langsung. Kita bisa menggunakan metode langsung ini dalam proses belajar mengajar. Metode langsung ini juga dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa kedua sama dengan belajar bahasa ibu, yakni dengan menggunakan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi serta dengan menyimak dan berbicara, sedangkan mengarang dan membaca dikembangkan kemudian. Metode ini dimulai dengan pembelajaran kosakata sebagai penguatan dalam membentuk kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam berbahasa secara langsung dan intensif. Untuk metode yang kedua yaitu audiolingual.
Audiolingual yakni metode pembelajaran bahasa dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkannya sebelum pelajaran membaca dan menulis. Metode ini dilakukan dengan teknik diulang berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian ada metode yang ketiga, yakni ada metode eklektik. Metode eklektik itu apa? Metode yang dengan menggunakan metode yang digunakan. Metode eklektik itu adalah metode dengan menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran bahasa, kemudian digabungkan menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran dengan menerapkannya secara profesional. Metode ini bisa menjadi metode ideal apabila didukung oleh penguasaan pengajaran serta memadai terhadap berbagai macam metode. Nah, sebaliknya metode ini juga bisa menjadi metode yang seadanya atau semau pengajar apabila pemilihan metode berdasarkan selera pengajar atau atas dasar mana yang paling enak dan paling mudah. Untuk yang keempat itu ada metode menghafal dan memperdengarkan. Metode menghafal dan memperdengarkan adalah metode kuno dengan mengembangkan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menjelaskan tema. Yang kedua menghafal, dan yang ketiga yakni metode mendengarkan. Pada metode ini, metode menghafal dan memperdengarkan, pengajar itu wajib menghafal secara ringkas materi-materi atau teks-teks yang akan disampaikan kepada mahasiswa ataupun anak didiknya. Nah, di dalam menyampaikan, pengajar itu juga harus dengan suara yang keras dan jelas, sehingga bisa didengar dan dihayati oleh peserta didik yang akan menghafalkan dan memperdengarkan di depan teman-temannya. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.